Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meritri Apriliawati. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai media 3 dimensi dari mata kuliah media pembelajaran, di mana di sini saya membawa pelajaran matematika kelas 2 SD atau MI semester 1. Nah, untuk materi pokoknya itu saya menggunakan materi pokok lambang bilangan dan nilai tempat. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Lalu indikatornya ada 2. Yang pertama itu siswa dapat menentukan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat, dan yang kedua siswa dapat menuliskan nama bilangan berdasarkan nilai tempat. Nah, maka yang pertama itu di dalamnya itu ada mengamati. Di sini saya memaparkan suatu cerita mengenai lambang bilangan dan hasil tempat. Nah, di sini ada cerita. Isinya itu seperti ini. Suatu hari Andi sedang duduk di halaman rumahnya sambil membaca sebuah buku dongeng. Ketika Andi mulai membaca bukunya, rupanya terdapat halaman-halaman yang membuat Andi kebingungan. Andi merasa bingung dengan nomor-nomor halaman yang tercantum dalam buku dongeng tersebut. Nah, lalu datanglah ibunya menghampiri Andi yang sedang kebingungan, dan Andi langsung bertanya kepada ibunya mengenai angka bilangan atau nomor halaman yang terdapat dalam buku dongengnya. Lalu ibu menjelaskan bahwa yang pertama itu ada lambang bilangan 20, yaitu dimana dibaca 20. Dan yang kedua ada lambang bilangan 2 dan angka 1, di mana dibaca 21. Yang kedua ada lambang yang ketiga ada lambang bilangan 1, 2, dan 0, di mana dibacanya itu 120. Dan yang keempat ada lambang di mana angkanya itu ada 1, 2, dan 1, di mana ada angka 100, angka 20, dan angka 1. Dibacanya itu 121. Nah, begitulah angka-angka yang terdapat dalam buku Andi. Nah, selanjutnya ibu juga menjelaskan bahwasannya cara membaca lambang 21 itu dengan cara dimana membagi ke dalam 2 bilangan, di mana ada bilangan puluhan dan bilangan satuan, di mana 20 ditambah 1. 20 itu bilangan puluhan dan 1 itu satuan. Jika disatukan jadi 21. Jadi dibacanya 21. Nah, selanjutnya ada bilangan ratusan atau angka ratusan. Nah, cara membacanya itu dengan dibagi 3, di mana ada angka ratusan, puluhan, dan satuan, di mana bisa dikonsepkan dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. 100 adalah angka ratusan atau bilangan ratusan, 20 adalah puluhan, dan 1 adalah satuan. Jadi bisa disatukan 121. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Di sini ada alat dan bahan. Untuk alatnya itu ada 6, yaitu gunting, cutter, mistar, pensil, pulpen, dan pisau. Sedangkan bahannya itu ada 7, yaitu kardus, lem tembak, lem kertas, 1 batang kayu, sumbu lilin yang menyala, kertas warna, serta ada double tip. Selanjutnya, dalam tahap mengumpulkan data ada cara kerja atau cara pembuatan. Yang pertama, siapkan kardus, lalu bentuk dengan pola lingkaran dengan menyesuaikan. Lalu lubangi tengah bulatan kardus tersebut dengan menyesuaikan pula, lalu sisihkan. Yang kedua, potong kardus lainnya dengan ukuran segitiga kecil dengan jumlah 2. Lalu potong kardus kecil lainnya dengan panjang menyesuaikan. Tempelkan kedua segitiga kecil tersebut dengan lem yang ditempelkan dengan cara
Bakar terlebih dahulu agar lem tersebut meleleh, lalu menyambungkan melalui satu buah kardus kecil yang telah disiapkan, lalu sisihkan. Yang keempat, siapkan potongan kertas warna dengan menyesuaikan ukuran lingkaran kardus yang telah disiapkan, lalu tempel kertas warna tersebut dengan menggunakan lem, dan setelah itu tuliskan lambang bilangan apa saja yang akan dijadikan acuan pembelajaran. Siapkan kayu lalu potong dengan menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya lingkaran kardus yang telah disisihkan lalu dipasangkan terhadap tumpuan yang telah dirangkai melalui dua segitiga kecil dan bentukan kardus kecil lainnya. Selanjutnya menempelkan panah dengan memastikan lingkaran tersebut dapat berputar dengan baik seperti halnya roda. Setelah itu tempelkan bagian panah lalu putarlah, maka ketika panah itu berhenti, disitulah peserta didik harus menjawab mengenai lambang bilangan. Terakhir, sisipkan pola kertas menyesuaikan untuk menjadi jawaban yang akan ditempelkan ke bagian-bagian roda pintar yang memang sudah terpilih, lalu sisihkan. Nah, untuk terakhir, setelah semua elemen sudah ada dari roda pintar, kertas jawaban yang berhadiah bintang, maka mainkan roda pintar tersebut dengan arahan dari guru tersebut. Nah, lalu ada cara penggunaan dari roda pintar tersebut. Nah, ini petunjuknya itu yang pertama, putarlah roda pintar. Yang kedua, ketika panah menunjukkan angka bilangan maupun nama dari lambang bilangan, siswa diharapkan menjawab. Yang ketiga, siswa lalu menjawab dengan memilih kertas jawaban yang telah dibuatkan oleh guru, lalu menempelnya pada lambang bilangan yang ditanyakan. Nah, selanjutnya itu siswa akan mendapatkan bintang atau reward atau apresiasi dari guru jika jawabannya itu betul sesuai dengan jawabannya, seperti itu. Nah, kurang lebih kita saksikan video cara penggunaan dari roda pintar tersebut, roda pintar lambang bilangan dan nilai tempat. Next, selamat menyaksikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan atau cara menggunakan cara kerja dari roda pintar tersebut, roda pintar bilangan, lambang bilangan atau nilai tempat. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya ya, teman-teman. Nah, di sini itu ada angka 20, 24, 103, 121 dan tulisan dari 254, 32, 53, 320. Nah, terus di sini saya ada jawaban-jawaban yang akan nanti contohnya ditempelkan, misalkan ini 123 berarti ini 123, seperti itu. Nah, sini jadi kan ini ada panahnya. Nah, ini jadi bisa diputarkan ini. Diputarkan. Ini berhentinya di 123, berarti bisa ditempelkan ini di 123 seperti ini. Kalau misalkan benar, jawabannya nanti bisa dikasih bintang oleh guru. Seperti itu kurang lebih. Jadi cukup seperti ini aja. Nanti kalau misalkan berhenti di sini, jawabnya ini seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada tahap keempat, yaitu mengasosiasi, di mana di sini saya ada 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu lambang bilangan 123 dibaca. Pertanyaan 2, lambang bilangan 121 dibaca. Lambang bilangan 24 dibaca. Lambang bilangan 20 dibaca. Nah, untuk pertanyaan yang kelima sampai ke-8 itu siswa diharapkan menjawab dengan menyantumkan lambang bilangan, di mana 320 dapat ditulis dengan, 53 dapat ditulis dengan, 32 dapat ditulis dengan, dan yang terakhir 254 dapat ditulis dengan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap mengkomunikasikan. Nah, tahap ini merupakan tahap terakhir, tahap yang kelima, yaitu guru memberikan suatu arahan kepada para siswa untuk mempresentasikan di depan kelasnya mengenai data hasil percobaan dan jawaban pertanyaan yang memang telah mereka kerjakan. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan, karena di sini saya masih belajar, maka di sini saya meminta saran dan kritik dari teman-teman, khususnya dari para dosen.
Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan khasiran, syukran khasiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.